waiting for? Wait, not me! That's weird. What is it? 151,000 souls go into the great beyond every day, and I count every single one of them. The count's off. Huh. What are y'all laughing at? To this jack. Laki-laki ini bernama Joe guys. Dia adalah seorang guru musik honorer di sekolah dasar. Joe ini jago banget main piano guys. Gak punya kerjaan, tapi dia yakin suatu saat nanti dia pasti akan menjadi musisi terkenal guys. Hari itu ketika sedang mengajar, tiba-tiba kepala sekolah memanggilnya. Lalu bilang setelah bertahun-tahun mengajar di sini, kepala sekolah menawarkan untuk jadi guru tetap guys. Mendengar tawaran itu bukannya bahagia, Joe justru galau. Ia khawatir jika bertahan dan terikat sebagai guru, dia tak akan pernah punya waktu untuk meraih mimpinya. Sepulang mengajar, Joe mampir ke toko baju sang ibu. Saat tahu putranya dapat tawaran kerjaan, ibu bahagia lalu menyuruh menerima tawaran tersebut. Jangan disia-siakan. Lupain aja mimpinya yang gak jelas itu, karena selama ini rencana Joe selalu gagal terus. Daripada ngejar cita-citanya dan hidup susah, lebih baik jalanin aja kerjaan yang udah jelas di depan mata guys. Joe pun semakin galau. Di tengah obrolan, mendadak mantan murid Joe menelpon lalu memberitahu kalau sekarang grup band jazznya sedang butuh seorang pianis guys. Jika berminat coba aja datang melamar, siapa tahu ketua bandnya yang bernama Dorothy mau menerima. Mendengar nama Dorothy, sang penyanyi jazz terkenal, Joe sangat bahagia. Sesampainya di bar ketika bertemu Dorothy dengan gugup, Joe memperkenalkan dirinya. Walau tahu kalau Joe cuma seorang guru musik sekolah guys, Dorothy terlihat pesimis. Selesai kenalan, tanpa basa-basi Dorothy langsung mencoba permainan piano Joe guys. Dorothy kagum. Joe diterima masuk guys. Dorothy lalu menyuruh mempersiapkan diri karena Joe akan langsung tampil di pertunjukan nanti malam guys. Mendengar kalimat barusan, Joe akan seperti tak percaya setelah bertahun-tahun berjuang akhirnya mimpinya terwujud dan berakhir berhasil. I'm in the Dorothea Williams class. Just don't tell my mama. The Williams kid. I got the gig. Joe jatuh ke lubang jalan dan meninggal dunia guys. Ketika sadar, Joe bingung kenapa dia seperti ada di luar angkasa. Wujudnya juga berubah jadi sangat aneh guys. Joe pun ketakutan. Saat ingin lari, dia papasan dengan orang-orang yang wujudnya sama dengannya guys. Mereka memberitahu kalau baru aja mati dan sudah jadi ruh. Gak usah panik, sekarang mereka semua sedang berada di alam barzah guys, ingin menuju akhirat. Mendengar itu, Joe gak ikhlas. Kenapa dia harus mati padahal tinggal sedikit lagi mimpinya terwujud guys. What's that? Wait, run! Why aren't you running?
Ternyata dia pindah alam ke ladang rumput yang dipenuhi roh bocah-bocah. Di tengah kebingungan, salah satu penjaga bernama Jerry menyapa guys. Jerry masih belum tahu kalau Joe adalah ruh tersesat dan gentayangan karena belum menerima takdir kematiannya. Jerry mengira Joe ini pembimbing yang diutus untuk membimbing para roh bocah guys. Dengan ramah, Jerry mengajak keliling sambil menjelaskan kalau alam ini adalah alam tempat awal mula terciptanya arwah atau ruh guys. Di sini semua ruh-ruh akan dibimbing terlebih dahulu untuk persiapan sebelum mereka pergi ke bumi dan masuk ke tubuh manusia guys. Jerry juga menunjukkan lubang portal gerbang menuju bumi guys. Melihat lubang itu waktu Jerry lengah, diam-diam Joe lari guys. Joe gagal beruntung tadi Jerry tak melihat guys. Dengan polos, Jerry menyuruh Joe mengambil nama tag tanda pembimbing. Lalu segera pergi ke gedung tempat para pembimbing guys berkumpul demi bisa menghindari akhirat. Joe pun mengambil name tag yang bukan miliknya dan pura-pura menyamar jadi pembimbing di situ guys. Dan di sisi lain, di alam barzah saat sedang menghitung jumlah ruh, penjaga bernama Terry baru sadar ada satu ruh hilang guys. Terry pun pergi ke alam penciptaan, lalu bertanya ke Jerry serta para penjaga lain, apa ada yang melihat ruh gentayangan? Selama ribuan abad dia bertugas, baru kali ini ada ruh kabur dari alam barzah. Mendengar hal itu, Jerry menyuruh kenapa Terry nggak coba mengecek gudang berkas saja. Di gudang berkas dengan sangat teliti, Terry mulai memeriksa satu demi satu data-data untuk mencari siapa nama ruh yang hilang. Sementara itu di gedung saat Joe baru masuk, terlihat para pembimbing ruh seperti sedang berkumpul guys, mendengarkan arahan dari penjaga-penjaga. Menjelaskan karena ruh bocah-bocah dulu sampai mereka dapat pin kehidupan. Nah, tugas pembimbing adalah membimbing roh bocah-bocah di sini agar bisa dapat pin kehidupan. Joe pun memikirkan ide jahat jika seandainya nanti dia berhasil membimbing roh bocah sampai dapat pin, maka dia akan mencuri pinnya agar bisa hidup lagi guys. Selesai memberi arahan, petugas memanggil satu persatu pembimbing dan memasangkan mereka dengan ruh bocah. Ketika giliran Joe tiba, sialnya dia dipasangkan dengan ruh bocah paling nakal guys. Nomor urut 22 atau 20. Itu guys, saking bandelnya sampai sekarang gak ada satupun pembimbing yang berhasil membimbing 22 guys. Semuanya nyerah guys. Setelah dipasangkan, Joe dan 22 pindah ke ruangan kenangan hidup. Di ruangan itu seluruh kenangan sewaktu Joe hidup mulai ditayangkan guys. Tapi karena memakai name tag dan identitas palsu, kenangan yang muncul jadi kenangan orang lain guys. Saat sedang melihat-lihat, 22 bilang sekeras apapun Joe berusaha membimbingnya, ujung-ujungnya tetap sia-sia guys. Belumnya sudah banyak pembimbing terkenal menyerah, mulai dari Bunda Teresa, Abraham Lincoln, bahkan petinju Muhammad Ali pun juga gagal guys. Dari awal 22 tak pernah mau punya keinginan hidup di bumi. Daripada hidup di bumi yang penuh dengan penderitaan, lebih baik dia tetap tinggal di alam ini selamanya katanya guys. Mendengar ucapan tuh bocah, Joe lalu jujur, sebenarnya dia bukan pembimbing. Saat menempelkan tangan ke tombol kenangan, seketika seluruh kenangan semasa hidup Joe muncul guys. Awalnya Joe terlihat semangat, menceritakan bagaimana indahnya kehidupan di bumi. Ia yakin pendapat 22 tadi salah guys, namun setelah menyaksikan semua kenangan hidupnya sendiri, Joe baru sadar hidupnya dipenuhi kegagalan dan penderitaan guys. Namun Joe tak mau menyerah. Dia tetap ingin meraih mimpinya. Ia lalu menawarkan kesepakatan jika 22 mau tinggal di sini selamanya, gimana kalau nanti pas dapat pin tujuan hidup, pinnya buat dia saja. Biar Joe yang gantiin turun ke bumi. Dengan begitu 22 bisa bebas tinggal di alam penciptaan ini selamanya guys.
Mendengar ide barusan, 22 setuju. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar 22 bisa menemukan tujuan hidupnya dan dapatin? Joe lalu mengajak 22 ke aula tempat para ruh guys mencoba berbagai profesi yang ada di bumi untuk menemukan tujuan hidup guys. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba penjaga muncul guys. Karena waktu bimbingan sudah habis, Joe dinyatakan gagal dan akan segera dikirim ke akhirat. 20 itu pun memohon agar Joe diberi tambahan waktu, soalnya masih banyak profesi lain yang belum dia coba guys. 20 itu meyakinkan bila Joe terus membimbingnya sebentar lagi dia pasti akan menemukan tujuan hidup guys. Melihat semangat 22, si penjaga luluh kemudian memberi tambahan waktu guys. Setelah penjaga pergi, 22 mengajak Joe ke ruangan rahasia. Di sana ada pintu kecil menuju alam gaib guys. Mereka berdua lalu masuk. Sesampainya di alam gaib, Joe kaget kenapa ada begitu banyak ruh berterbangan di mana-mana. 22 menjelaskan lewat alam gaib ini, mereka pun bisa membuat portal rahasia untuk menyusup ke alam manusia guys, yaitu bumi. Di tengah obrolan, mendadak ada sosok makhluk gaib. Beruntung ada seorang penjelajah alam gaib guys, bernama Moonwind. Menolong mereka, Moonwind bersama timnya lalu melakukan ritual khusus untuk mensucikan makhluk gaib itu guys. Setelah disucikan, tiba-tiba wujud aslinya berubah menjadi ruh normal. Ternyata makhluk hitam tadi adalah ruh manusia yang sedang kesurupan guys. Karena perasaannya terlalu galau atau sedih berlebihan guys. Saat melihat ruh itu kembali ke bumi lewat lingkaran buatan Moonwind, Joe memohon agar dia dipulangkan juga guys. Moonwind lalu mengajak pindah lokasi itu untuk membuka portal baru guys. Joe sedih menyaksikan ada banyak sekali ruh manusia yang sedang galau dan tersesat. Moonwind di situ memberitahu, sekarang di bumi tubuh aslinya sudah menari-nari di pinggir jalan. Jika nanti butuh bantuan, Joe bisa menemuinya. Tak lama kemudian sampai mereka di lokasi, ritual Moonwind lalu membuat lingkaran guys. Dan menyuruh Joe meditasi, fokuskan pikiran guys. Dalam meditasi, Joe melihat tubuh manusianya sedang tertidur, koma di rumah sakit guys. Karena nggak sabaran dan memaksa lompat ke gerbang, lingkaran 22 tak sengaja terdorong ikut jatuh juga guys. Saat sadar, Joe kaget kenapa dia masuk ke tubuh kucing gemuk sementara 22 malah masuk ke tubuh manusianya. Karena dikira sedang dalam pengaruh obat, dokter cuma menyuruh Joe istirahat lalu pergi ke tengah kepanikan. Joe teringat, kemudian mengajak 22 menemui Moonwind untuk minta bantuan guys. Setelah cukup lama mencari, akhirnya mereka berdua menemukan Moonwind yang lagi meditasi guys, sambil ngedance di jalan. Ketika Moonwind sadar, Joe langsung menceritakan masalahnya dan minta tolong dibalikin ke tubuh aslinya guys. Karena nanti jam 7 malam ada pertunjukan penting. Sayangnya Moonwind tak bisa. Di dunia nyata ini, ritual hanya bisa dilakukan petang hari atau sekitar jam setengah 7 malam guys. Mendengar itu, Joe panik lagi-lagi saat cita-citanya ingin terwujud. Kenapa ada aja masalahnya guys? Pulang waktu mau naik taksi, Joe papasan sama Dorothy guys.
Dan Joe dan Twenty pun buru-buru masuk ke dalam taksi, lalu pergi secepatnya. Melihat penampilan Joe, Dorothy serta anggota band lain bingung. Sesampainya di rumah, mantan murid Joe mengirimkan pesan suara. Ia menyuruh nanti malam Joe harus datang tepat waktu dan pakai jas rapi, jangan berpenampilan seperti tadi yang berantakan. Waktu mau siap-siap, mendadak salah satu murid sekolah Joe datang guys. Dari luar si murid curhat. Dia pengen berhenti belajar musik, gara-gara selalu diejek teman-teman sekolahnya. Meski Joe sudah menyuruh sembunyi, tapi karena penasaran, Twenty itu malah keluar guys. Di tangga si murid menunjukkan hasil latihannya. Melihat permainan musik yang sangat indah, Twenty itu kagum guys sambil terus memuji kehebatan si murid guys. Mendengar pujian dari sang guru, si murid bahagia dan memutuskan gak jadi berhenti. Setelah tuh bocah pulang, Twenty tuh bimbang kenapa murid tadi bisa kelihatan bahagia banget, padahal cuma sekedar main musik doang. Joe pun menjelaskan, mungkin itu yang dinamakan tujuan hidup. Suatu saat nanti Twenty juga pasti akan menemukan tujuan hidup yang akan membuatnya bahagia. Mereka berdua lalu lanjut siap-siap untuk pertunjukan pertama Joe guys, nanti malam. Mandi sudah, wangi dan sudah, baju bagus sudah, sekarang tinggal rambut guys. Sementara di alam penciptaan, datang menemui Jerry, lalu memberitahu kalau dia berhasil menemukan ruh yang hilang guys, dia bernama Joe. Detik itu juga Terry langsung pergi ke bumi untuk mencari dan menangkap Joe guys. Di sisi lain, akibat kejadian tadi, Joe terpaksa mengajak Twenty itu ke pangkas rambut langganannya. Pas baru masuk, melihat rambut Joe yang pitak. Namun Twenty itu cuek dan malah minta permen guys. Selama potong rambut, Twenty itu terus mengonceh panjang lebar. Cerita soal indahnya hidup di bumi. Ada nikmat manisnya permen, nikmatnya enaknya pizza, sukanya hembusan angin guys, serta nikmat hal-hal kecil lainnya. Mendengar cerita, Twenty itu tak tertarik. Baginya yang namanya nikmat itu hanyalah ketika cita-citanya jadi musisi jazz terkenal terwujud guys. Tapi saat melihat sekelilingnya, Joe bingung kenapa cerita sederhana itu bisa membuat orang-orang juga bahagia. Selesai potong rambut, Joe dan Twenty itu pun pergi. Namun tanpa mereka sadari, Terry sedang memburu mereka berdua guys. Di jalan, Twenty itu terlihat begitu bahagia. Yang tadinya dia benci bumi dan ingin hidup di alam penciptaan selamanya, kini dia mulai berubah pikiran guys. Gara-gara pecicilan celana, Twenty itu nggak sengaja sobek karena sore semua toko penjahit sudah tutup. Meski takut diomelin, Joe terpaksa harus ke toko baju sang ibu guys. Bener saja, waktu sampai ibu langsung ngomelin guys. Ternyata ibu sudah tahu kalau Joe menolak tawaran dari kepala sekolah guys untuk jadi guru tetap guys. Ibu hanya khawatir Joe akan bernasib sama seperti bapaknya. Dulu bapak adalah seorang musisi jazz jalanan dan dia meninggal sebelum sempat mewujudkan cita-citanya. Joe yang muak pun membentak ibu sambil menyuruh berhenti menyamakan dengan bapak. Jangan gara-gara bapak gagal lalu ibu jadi menghalangi mimpi putranya sendiri guys. Joe hanya takut suatu saat nanti dia mati dengan penyesalan karena menyerah guys meraih cita-citanya. Setelah menyampaikan seluruh isi hatinya, akhirnya ibu luluh. Ibu lalu berkata, daripada menjahit celana robek, gimana kalau Joe memakai setelan jas milik almarhum sang bapak guys. Saat keluar, Joe sangat bahagia. Ini pertama kalinya dia melihat ibu mendukungnya. Ketika sampai di depan tempat konser, Joe tak sadar. Sebentar lagi jam 6:30 malam. Jika Manuel berhasil mengembalikan ke tubuh aslinya, maka dia bisa akan benar-benar terwujud. Namun waktu duduk sambil menikmati suasana, Twenty itu merasa ada yang aneh dalam dirinya.
dia merasa seperti sudah dapat tujuan hidup guys. Hati 22 terasa begitu nyaman. Ia tak mau kehilangan semua hal-hal berharga ini, seperti permen yang dia dapat dari tukang pangkas, rambut, gulungan benang dari tuku baju ibu, bahkan kelopak yang baru aja jatuh ke tangannya terasa sangat berharga guys. Mendengar hal itu, Joe mencoba menenangkan. Sebahagia apapun 22, ini adalah hidup milik Joe sekarang guys. 22 pulang aja dulu ke alam penciptaan, nanti kalau udah dapat pin terus turun ke bumi, 20 bisa memulai hidupnya sendiri guys. Di tengah obrolan, Monwen datang guys. Ketika Monwen sedang bersiap-siap ingin melakukan ritual untuk mengembalikan tubuh Joe dan memulangkan 22, tiba-tiba 22 bilang kalau dia nggak mau pulang guys, lalu kabur. Terry berhasil menangkap Joe dan 22 guys. Di alam penciptaan, Joe memarahi 20 habis-habisan. Kenapa tadi membuat masalah? Padahal jika mengikuti rencana awal, maka semua akan berjalan lancar. Terry kemudian membawa mereka berdua menemui Jerry serta penjaga lain. Waktu melihat 22, para penjaga kaget, ternyata 22 sudah dapat pin tujuan hidup mereka. Kagum setelah ribuan tahun selalu gagal, berkat bimbingan Joe, 22 kini berhasil menemukan tujuan hidupnya. Saat Terry ingin membawa Joe ke akhirat, Jerry dan penjaga lain mengatakan kalau Terry telah melakukan tugasnya dengan baik. Good job, mulai sekarang biar mereka aja yang ambil alih guys. Mendengar pujian barusan, Terry tenang, kemudian kembali ke akhirat sendirian guys. Joe lalu disuruh mengantar 22 ke portal menuju bumi. Sebelum melompat, Joe masih terus menyalahkan 22. Dia pun melemparkan pin itu ke Joe lalu pergi guys. Tak lama kemudian Jerry datang menyapa. Joe di situ bertanya, bagaimana bisa 22 dapat pin padahal dia tak punya cita-cita atau impian guys. Sambil tersenyum bahagia, Jerry menjelaskan cita-cita bukanlah tujuan hidup manusia guys. Harta bukan, hobi bukan, juga bukan. Sebenarnya tujuan hidup manusia adalah hal yang sangat sederhana. Setelah mengatakan itu, Jerry pergi guys. Meski masih bingung, namun Joe tetap yakin tujuan hidupnya adalah musik. Menjadi musisi jazz terkenal adalah tujuan hidupnya. Berkat pin dari 22, Joe pun bisa melompat ke portal menuju bumi dan kembali ke tubuh manusianya lagi guys. Di sisi lain, 22 terlihat sedang galau. Ia terus berjalan tanpa arah hingga masuk ke alam gaib guys. Sementara di bumi, ketika sadar, Joe buru-buru berlari ke tempat konser tersebut. Tapi pas sampai gara-gara telat, ternyata Dorothy sudah menggantikan posisi Joe dengan pianis lainnya. Karena tak terima kejadian itu, dengan percaya diri, Joe minta Dorothy memberinya kesempatan kedua guys. Ia janji tak akan mengecewakan dan akan jadi pianis terkenal terhebat yang pernah Dorothy miliki guys. Melihat kesungguhan Joe, Dorothy luluh, kemudian menyuruh segera bersiap-siap. Mendengar hal itu, Joe begitu lega. Setelah bertahun-tahun jatuh bangun, melewati berbagai rintangan, akhirnya cita-cita dan tujuan hidupnya terwujud guys. Selesai pertunjukan di luar, sebelum pulang, ibu bilang kalau dia bangga. Tadi penampilan Joe keren sekali guys. Setelah ibu pulang naik taksi,
Tak lama kemudian Dorothy keluar dan ikut memuji. Saat sedang menunggu taksi dengan semangat, Joe mengatakan dia tak sabar hal seru apalagi yang akan terjadi besok. Dorothy pun memberitahu besok mereka hanya akan melakukan pertunjukan seperti tadi lagi. Besok lusanya mereka juga akan konser seperti tadi. Besoknya juga sama guys, seterusnya sama. Mendengar hal itu, seketika senyum di wajah Joe hilang. Padahal seumur hidupnya, dia sudah berjuang mati-matian mengejar cita-citanya ini guys. Joe yakin inilah tujuan hidupnya. Dia kira setelah mimpinya terwujud, maka hidupnya akan berubah. Di setiap hari akan jadi hari yang seru terus. Tapi kenapa sekarang rasanya seperti biasa saja guys? Justru malah membosankan. Sambil tersenyum, Dorothy menceritakan satu kisah. Suatu hari di laut, ada seekor ikan kecil menghampiri ikan tua. Ikan kecil itu bertanya, "Hai ikan tua, apa kau tahu di mana lautan berada?" Dia ingin sekali pergi ke sana guys. Ikan tua lalu menjawab, "Ini adalah laut." Tapi si ikan kecil membantah, "Ini bukan laut, ini cuma air biasa. Yang aku inginkan adalah laut." Kadang manusia juga seperti ikan kecil itu. Manusia terlalu berambisi, mengejar tujuan hidup tanpa tahu apa itu hidup yang sebenarnya. Waktu taksi datang, Dorothy pun pergi terlebih dahulu meninggalkan Joe yang sedang. Sepanjang jalan pulang, Joe terus bersedih. Seakan ada sesuatu yang salah. Apa selama ini dia salah mengartikan hidup? Sesampainya di rumah saat ingin memainkan piano, Joe melihat barang-barang yang Twenty itu kumpulkan guys. Dalam hati dia, bisa bahagia padahal cuma... Kenapa bisa bahagia padahal cuma dengerin murid main musik? Cuma habis potong rambut, cuma merasakan hembusan angin. Kenapa bahagia karena ada sehelai kelopak bunga jatuh ke tangannya? Apa yang membuatnya bisa begitu mudah bahagia guys? Sambil memainkan piano, seketika Joe teringat kenangan masa lalunya. Ternyata dulu dia juga sama. Waktu masih bocah, Joe juga bisa sangat bahagia. Padahal cuma dengerin musik bareng bapaknya guys. Bahagia cuma gara-gara melihat senyum di wajah ibunya. Bahagia melihat kembang api guys. Dan bahagia main sepeda. Saat sudah dewasa, Joe bahagia menghabiskan waktu bersama di momen-momen terakhir sebelum bapaknya meninggal dunia guys. Bahagia pulang pergi naik kereta. Bahkan kalau dipikir-pikir, sebenarnya dia juga bahagia menjadi seorang guru. Dia suka sekali mengajar musik. Dia juga bahagia main ke pantai, menemani ibunya. Walaupun masih jomblo guys, tapi dia bahagia makan kue sendirian di kafe sambil memandangi jendela guys. Di momen itu Joe akhirnya sadar apa arti tujuan hidup yang sesungguhnya guys. Sebenarnya jauh sebelum cita-citanya terwujud, tanpa sadar ternyata selama ini hidupnya sudah dipenuhi kebahagiaan guys. Di tengah alunan piano, Joe tiba-tiba teringat dan khawatir dengan keadaan 22 guys. Joe lalu mengikuti arahan yang pernah Moonway ajarkan. Ia mengantongi kelopak bunga milik 22. Kemudian bermeditasi sambil memainkan piano dan terus memfokuskan pikiran guys. Bersyukurnya Joe berhasil. Saat membuka mata, dia pindah ke alam gaib. Ketika bertemu Moonway, dia bercerita kalau waktu keliling dia seperti melihat 22 yang kondisinya sedang kesurupan. Mereka berdua pun bergegas mencarinya. Akibat tenggelam bersama kapalnya, Moonway tersadar dari ditinggal sendirian. Karena terpojok, 22 kabur ke alam penciptaan guys. Di sana 22 membuat kekacauan sambil terus berusaha kabur guys. Tak ada satupun penjaga yang bisa menghentikannya. Karena 22 yang panik tiba-tiba memakan Joe guys. Dalam perut makhluk hitam itu Joe mendengar banyak sekali pikiran. Pikiran dari perasaan negatif yang 22 rasakan guys.
Joe berhasil. Akhirnya 22 sadar dan kembali ke wujud aslinya guys. Joe lalu mengembalikan pin milik 22, kemudian menyuruh segera melompat menuju bumi guys. Mendengar hal itu 22 sedih. Jika pin ini dia pakai artinya Joe tak akan bisa hidup lagi. Joe pun tersenyum dan berkata kalau dia sudah pernah hidup. Sekarang giliran 20. Tak perlu takut, Joe akan menemani 20 untuk melompat sejauh yang dia bisa guys. Saat membuka mata, Joe berada di alam barzah, ingin menuju akhirat guys. Kini dia terlihat ikhlas dan sudah tak takut lagi. Namun di depan gerbang akhirat, tiba-tiba Jerry muncul menyapa. Jerry berterima kasih selama menjadi pembimbing di alam penciptaan, tak hanya menginspirasi para ruh bocah, Joe juga telah menginspirasi seluruh penjaga di tempat sana. Berkat jasanya, Jerry menawarkan Joe kesempatan kedua untuk hidup lagi guys. Nggak usah khawatir soal Terry, biar para penjaga aja yang ngurus guys, katanya. Mendengar tawaran itu, Joe bahagia dan menerimanya. Sebelum pergi ke bumi, Terry bertanya apa yang akan Joe lakukan di hidup keduanya ini. Joe menjawab, dia akan menikmati setiap detik demi detik dalam hidupnya guys. Pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Coba kalian komen guys.